Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dan bertemu di kajian kita kali ini insyaallah taala yang membahas tentang kunci-kunci kesucian hati. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesucian hati adalah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah berbahagia orang yang mensucikan hatinya, dan sungguh sengsara orang yang menodai hatinya. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya untuk berupaya mensucikan hati kita. Lantas bagaimana caranya? Ada beberapa kiat, ada beberapa kunci yang bisa kita lakukan untuk membersihkan dan mensucikan hati kita. Yang pertama adalah dengan memperkuat tauhid, memperkokoh tauhid kita, sehingga kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bahkan inti dakwah semua para nabi adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajak mereka, menyerukan kepada mereka, beribadalah kalian kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak membersihkan hati mereka dengan tauhid. Orang-orang yang tidak membersihkan hati mereka dengan iman, Allah ancam mereka dengan azab yang sangat keras di hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Celakalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak membersihkan hati mereka dan mereka kufur, tidak percaya dengan akhirat. Yang dimaksud dengan la yu'tuna zakat, tidak menunaikan zakat, yakni tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membersihkan hati mereka dengan tauhid. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kunci utama kesucian hati kita. Sebagaimana hendaknya bagi kita untuk menghindari dan mewaspadai dari lawan tauhid, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bisa merusak dan menodai kesucian hati kita. Bahkan bisa menghapus
seluruh amal perbuatan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik, maka akan batal semua amal perbuatanmu dan kamu menjadi orang-orang yang merugi. Maka siapapun yang ingin kesucian hati, yang ingin kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan di akhirat, hendaknya memperkuat tauhidnya, memperkokoh imannya, dan menghindari dari segala hal yang bisa merongrong dan merusak iman, merusak tauhid, ya, dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik besar maupun syirik kecil. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kunci kesucian hati yang kedua adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a." Tidak ada suatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Ya. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama rahimahumullah ta'ala, ya, yaitu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kata Nabi, kata beliau, "Ad-du'a'u miftahu kulli khair." Doa itu adalah kunci semua kebaikan. Maka semua kebaikan yang kita harapkan dan ya kita inginkan di dunia dan di akhirat, hendaknya bagi kita untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa hambanya. Ya, Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin." Dan Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, ya, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, ya, dari ibadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, ya, sesungguhnya mereka akan masuk neraka dalam keadaan yang hina. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah menganugerahkan kesucian hati kepada kita, ya, doanya, "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha." Ya Allah, berikanlah kesucian pada diri ini. Engkau adalah sebaik-baik yang memberikan kesucian hati. Ya. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya bagi kita semuanya untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang bisa memberikan kesucian kepada hati kita, yang bisa memberikan, ya, ketentraman kepada hati kita, kebahagiaan kepada kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha." Seandainya bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan seandainya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, ya, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersih hatinya selama-lamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan, ya, hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di waktu-waktu yang mustajab agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan mensucikan hati kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci kesucian hati adalah Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an, kita merenungi Al-Qur'an, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Allah utus kepada mereka seorang rasul, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan hati mereka dan membacakan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kiat utama agar kita bisa meraih kesucian hati, kebeningan hati adalah dengan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, karena dia adalah sumber, ya, kesucian hati. Ya, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan meraih ketenangan. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan, ya, tenang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan obat bagi hati kalian. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Maaf para jemaah, tadi ada gangguan. Kita lanjutkan. Di antara kiat kesucian hati, ya, adalah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Ya, meneladani beliau, mengikuti jejak beliau, ya, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Bagi kalian yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimah aslun kabir fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan landasan dasar, ya, untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan dalam setiap keadaannya. Ya, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti utamanya, tanda utamanya adalah kita mencontoh dan meneladani beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, niscaya kalian, ya, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapapun yang ingin untuk, ya, suci hatinya,
hendaknya dia berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini memotivasi kita semuanya untuk terus belajar dan belajar, ya, bagaimana, ya, akhlak Rasulullah, bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semangat untuk meneladani beliau. Dan di antara kiat kesucian hati adalah, ya, tadzakkuru al-maut, mengingat kematian. Karena kematian adalah suatu kepastian. Ya, kita semuanya pasti akan mati, meninggalkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemanapun kita berlari, kemanapun kita bersembunyi, bahkan di benteng yang paling kokoh sekalipun, ya, kita pasti akan, ya, meninggalkan kampung dunia ini. Maka kaum muslimin, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita semuanya untuk senantiasa mengingat kematian, mengingat akhirat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Hendaknya bagi kalian untuk mengingat, ya, penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Yaitu al-maut, kematian. Kenapa kita dianjurkan untuk sering mengingat kematian? Yang pertama, karena mengingat kematian bisa memotivasi, bisa memberikan semangat kepada kita untuk beramal saleh. Yang kedua, mengingat kematian menjadikan kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menunda-nunda. Dan di antara faedah kita mengingat kematian juga adalah kita qanaah dengan dunia. Tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia ini. Ya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian, ya, dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul mu'minina akyas?" Ya, wahai Rasulullah, orang mukmin yang paling cerdas itu siapa? Maka beliau menjawab, ya, aksaruhum dzikran lil maut wa aksaruhum isti'dadan lima ba'da. Mukmin yang cerdas adalah mereka yang sering mengingat kematian dan, ya, paling banyak mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Semakin kita ingat akhirat, semakin kita, ya, semangat beramal saleh, mempersiapkan pundi-pundi pahala, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, disitulah kecerdasan seseorang. Ya, walaupun mungkin dia nggak lulus SD, nggak lulus SMP, tapi kalau dia mengingat kematian, ya, mengingat akhirat, dia beramal saleh, mengumpulkan bekal untuk perjalanan akhirat, inilah orang-orang yang cerdas, yang ngerti tentang hakikat dunia ini. Ya, adapun orang-orang yang tertipu dengan gemerlapnya dunia, adapun orang-orang yang tertipu dengan fata morgana dunia, ya, walaupun dia memiliki sederet, ya, jabatan, sederet, ya, apa namanya, sederet gelar, tapi kalau dia lalai dari akhirat, lalai dari amal saleh, ya, sejatinya dia adalah orang yang bodoh di dunia ini. Dan di antara kiat, ya, kunci kesucian hati adalah, ya, bergaul, berteman dengan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Ya,
dan sabarlah dirimu, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore hari, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sabar, ya, bersahabat dengan orang-orang saleh, sabar, ya, bergaul dengan teman-teman yang saleh. Karena berteman dengan orang-orang saleh, walaupun mungkin mereka fakir, ya, tidak memiliki uang, tapi bisa menguatkan iman, bisa mensucikan hati, memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hati. Ya, berbeda dengan berteman dengan orang-orang yang rusak, ya, walaupun mereka memiliki banyak harta, ya, tetapi bisa merusak iman kita, merusak hati kita. Maka hendaknya bagi kita untuk selektif dalam berteman. Tidak semua orang layak untuk kita jadikan sebagai teman. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil." Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Ya, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa kunci, ya, kesucian hati. Dan dengan selesainya pembahasan ini berarti selesai sudah pembahasan kitab Ahadisu al-Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, semoga apa yang kita pelajari dari kitab ini, ya, selama setahun ini betul-betul membuahkan manfaat, menambah ilmu, ya, dan menambah amal saleh dalam kehidupan kita, terutama untuk memperbaiki akhlak kita. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji kitab yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, rezeki kepada kita, serta menerima amal soleh kita semuanya. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.